supaya si Mulyono itu dengar. Dia mesti dengar. Jadi orang itu cobalah lihat gitu. Gurunya itu dulu tuh apa? Siapa? Belajar yang baik-baik gitu. Bukan jadi anak durhaka. Mungkin dia punya kasus truf Ibu Iriana. Ibu Iriana by the way, jangan tenang-tenang Bu. Babak itu belum keluar. Oke? Nah, ada Ibu Iriana. Jika tidak penting dan tidak menyangkut negara, tidak mungkin dititipkan ke saya. Bahwa menyangkut Mulyono sedikit banyak pasti. Dengan semua data dokumen apa itu. Jadi ada yang di saya yang sudah saya notariskan dulu sekian. Ada yang dari Mas Andi yang belum dibuka. Ada yang dari mungkin tentang kepolisian yang belum dibuka. Kita ini mau buka bukan ancur-ancuran. Ini yang si Koni ini pernah meminta untuk dituangkan wine itu ya, ke itunya ya. Karena BAP di skandalnya dia ini sangat seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini, Sirait Media. Gimana kabar kalian para ternak Mulyono ya, dan juga anak-anak jenderal ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan ketabahan dan juga kekuatan dalam menghadapi segala fitnah tuduhan liar ya. Dan juga serangan dari ternak-ternak banteng dan juga ternak-ternak onta, teman-teman ya. Oke teman-teman, kali ini kita membahas hal yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama. Fitnah kepada Ibu Iriana ya. Karena kalau kalian lihat beberapa hari yang lalu Ibu Iriana difitnah, diserang habis-habisan di media sosial X ya teman-teman, oleh ternak banteng dan ternak onta. Dan ini diprakarsai oleh Ibu Koni Bakri dan juga Dr. Diva ya. Jadi karena kedua orang ini, Ibu Iriani akhirnya dituduh bahwa beliau suka gonta-ganti terong dan juga berselingkuh dari Pak Jokowi ya. Ini sih parah banget teman-teman. Mereka ini berdua seperti mulut yang tidak pernah disekolahkan teman-teman ya. Tentu ini tuduhan yang sangat menjijikkan teman-teman. Tidak tanggung-tanggung ya. Baser-baser juga dari banteng dan onta ini ramai-ramai menyebarkan sebuah gambar ataupun tayangan seorang yang sedang melakukan skandal yang dimirip-miripkan wajahnya dengan Ibu Iriana. Dan ternyata karma ini is real gitu ya. Ya, BAP Ibu Koni terkait dengan skandal perselingkuhan Koni Bakri itu tersebar juga di media sosial. Dan ada adegan yang sangat amat intim yang juga detail dijelaskan dalam BAP tersebut. Ada bahasa apem disiram wine gitu ya. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama langsung aja kita saksikan dulu video berikut ini. Perlu teman-teman ketahui bahwa mereka banyak sekali punya skenario demi skenario. Kalau mereka mengancam Bapak Jokowi, yang katanya mereka ingin membuka skandal-skandal pejabat-pejabat, Waduh. yang mana file-filenya atau dokumen-dokumennya sudah mereka selamatkan ke Rusia. Itu sebenarnya hanya isapan jempol. Ya, dusta. Itu adalah trik, ya, hanya trik. Mereka sesungguhnya sedang mempersiapkan fitnah baru. Seperti contohnya, si Koni ini kan bilang, Bu Iriana hati-hati. Belum saatnya nih Bu Iriana nih. Tiba-tiba muncul Tifa menyambut ucapan dari si Koni ini dengan tweet dia itu yang menyebutkan terong bulurah. Kemudian muncul lagi buzzer lain. Ini sebenarnya mereka satu kubu ya, satu paket. Muncul lagi buzzer lain mengeluarkan video mesum seseorang yang wajahnya mirip Ibu Iriana, dan ini dikait-kaitkan. Jahat banget. Jadi mereka ini sengaja memunculkan tadi itu ya, memunculkan ancaman, tunggu aja nanti kami akan mengeluarkan. Mereka sengaja mengeluarkan itu untuk apa? Untuk memancing fitnah-fitnah muncul, fitnah yang mereka sudah siapkan. Buzzer-buzzer Partai Kebo ini ketika mereka ini serempak nih, nanti kalau si Tifa bikin status ini langsung ya boomingkan ya. Boomingkan langsung sebar ya kan. meledak itu. Terong bulurah. Kemudian disambut dengan datangnya video
seorang perempuan yang wajahnya mirip Ibu Iriana, mirip sekilas, tapi ya jauh menurut saya lah. Masa Bu Iriana gitu. Koni yang selama ini melarikan diri ke Rusia gara-gara dilaporkan ke Bareskrim karena telah menuduh Bapak Prabowo korupsi, ya. Tiba-tiba muncul lagi ketika Hasto mulai diserang akan dijadikan tersangka. Muncul dia membantu Hasto karena diperintahkan oleh emaknya. Pulang lo balik, bantuin Hasto. Bantuin Hasto. Sayangnya mereka tidak punya bahan untuk menjatuhkan Pak Jokowi, tidak punya bahan. Tugas mereka apa? Satu, menjatuhkan Pak Jokowi. Kemudian kalau Pak Jokowi gagal dijatuhkan, menjatuhkan Bu Iriana. Mas Gibran kan sudah gagal dijatuhkan, ya udah Pak Jokowi aja jatuhkan. Selanjutnya keluarganya lah Bu Iriana. Menjatuhkan Mas Bobi kan gagal juga. Gagal money, Kaisang gagal. gagal money. Gagal semuanya. Satu-satu siapa? Bu Iriana harus dijatuhkan. Kenapa sih mereka harus menjatuhkan Pak Jokowi dan Bu Iriana? Supaya rakyat yang mencintai Pak Jokowi dan Bu Iriana enak. Nama asli Ibu Koni ini sebenarnya adalah Rahakundini Laspetrini. Tapi dia lebih suka menggunakan nama Koni, biar keren kali ya. Dulu nama Koni ini tidak dikenal orang. Bahkan ketika kasus skandal Koni ini Skandal apa tuh? mencuat di pengadilan, tidak booming. Dan BAP di kasus skandalnya Ibu Koni ini sudah tersebar di Twitter. Saya akan ulangi lagi BAP-nya. Karena BAP di skandalnya dia ini sangat seru. Sangat seru. Di BAP ini ada 4 saksi. Saksi yang pertama bernama Jaja Suparman. Saksi yang kedua, Koni. Saksi yang ketiga, supirnya Pak Jaja Suparman. Dan saksi yang keempat, istrinya AS. Di kasus skandal ini, kalau kita tarik kesimpulan, jadi si Koni ini selingkuh dengan AS. Tapi dalihnya nikah siri. Dan ini Nikah bukan siri. gosip, bukan isu. Karena BAP-nya kalian bisa baca sendiri lah. Biasanya kalau di pengadilan-pengadilan itu kan keluar itu, ya kan? Supaya kelihatan tuh BAP-nya apa gitu. Makanya gampang dilacak BAP ini ya, betul atau tidaknya gampang dilacak. Di dalam BAP ini disebutkan bahwa Ibu Koni melakukan hubungan tadi itu ya. Dengan si ini hubungan di tempat tidur 13 kali. 13. Hubungan tersebut terjadi di Hotel Jakarta, Malang, Bandung, dan Madiun. Bahkan ada salah satu Wisma TNI AU dijadikan tempat untuk melakukan hubungan tadi itu ya. Di dalam BAP perselingkuhan, biasanya seseorang akan dikatakan berselingkuh kalau kesaksiannya itu memang benar-benar mengarah ke. Makanya disebutkanlah itu bahwa si Koni ini pernah meminta untuk dituangkan wine itu ya, ke itunya ya. Apa itu disebutkan? Karena memang kalau itu tidak disebutkan, tidak sah bahwa dia itu melakukan perselingkuhan, nggak sah. Jadi disebutkan secara detail dalam berbagai sidang tentang perselingkuhan dan perzinahan, maka memang harus disebutkan tadi secara detail bagaimana mereka melakukan hubungan itu tadi ya. Sampai ada wine gitu ya, ada wine yang disiramkan itu, sampai ada kata-kata seperti itu ya. Memang Wine disiram supaya apem. terbukti bahwa memang mereka melakukan perzinahan gitu. Sampai saat ini gua masih heran, sosok seperti Ibu Iriana yang lugu, yang tidak banyak bicara, masih saja dituduh macam-macam. Mana yang nuduhnya 180 derajat sifat dan kelakuannya. Bayangkan, wanita yang dituduh ini adalah wanita yang tidak diragukan lagi kesetiaannya, menemani Pak Jokowi dari nol sampai saat ini. Sedangkan mohon maaf, wanita yang menuduh Bu Iriana macam-macam adalah wanita yang mempunyai track record gagal berumah tangga sebanyak 3 kali. Kalau dalam sepak bola itu namanya hat-trick, Bu. Hattrick. Kita tahu belakangan ini haters Jokowi menyebar video editan Ibu Iriana suka main terong. Ibu Iriana jadi sasaran fitnah, terong, dan apem. Fitnah itu salah satunya disebar akun TikTok @nopi_bule9. Di kontennya, Nopi mengaku melihat video Koni Bakri yang bilang Ibu Iriana jangan tenang-tenang aja. Nopi mengaitkannya dengan isu terong bulurah dan bulurah bagi-bagi apem yang lagi ramai dibahas di media sosial X. Nopi mengatakan kali aja kan dia nemu terong yang enak terus langsung suka. Tidak bisa dipungkiri semua tuduhan dan fitnahan yang mengarah kepada Ibu Iriana ini bermula dari mulut Ibu Koni ini.
Nama Iriana mencuat bermula saat Koni Bakri menyinggung kedekatan para gubernur Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas dengan Presiden dalam acara podcast yang dipandu ex-ketua KPK Abraham Samad. Menurut Koni, selama dirinya kenal Gubernur Lemhanas, tak ada yang seperti politikus PDIP Andi Wijayanto atau Awe. Koni mengatakan emang dia nggak bisa ngecek yang bocorin, yang ngarang-ngarang berita itu siapa. Jangan salah, of course, Andi juga punya kartu trap. Mungkin dia punya kartu trap Ibu Iriana. By the way, Ibu Iriana jangan tenang-tenang, Bu. Babak Ibu belum keluar, oke? Koni lantas menyebut Andi dipastikan juga memiliki data-data terkait dokumen skandal pejabat negara. Ya, tapi terserah kalian lah mau percaya siapa. Yang jelas untuk saya pribadi, saya lebih percaya Ibu Iriana ketimbang wanita yang gagal rumah tangga sebanyak 3 kali. Saya jadi bertanya-tanya ya, kenapa Bu Koni ini tiba-tiba pada saat Pak Prabowo menjadi Menhan sering banget mengkritik Pak Prabowo ya. Padahal di era-era Menhan sebelumnya nggak pernah itu kedengaran kritikan beliau terhadap Menhan sebelumnya. Nah, yang pertama saya ingin mengungkapkan fakta dulu ya. Bisa dikaitkan, bisa juga tidak. Ini tergantung daripada nalar daripada kita masing-masing. Yang pertama bahwa mantan suami beliau itu adalah petinggi di Kemenhan dan terkena kasus korupsi ya, markup di Kemhan ya. Yang kedua, beliau sudah sering di podcast ya menyatakan bahwa beliau sangat dekat dengan PDIP dan hormat sekali dengan Bu Megawati. Yang ketiga, beliau adalah mantan Dewan Pakar dari Nasdem. Jadi, partai PDIP dengan Nasdem ini faktanya adalah partai yang saat ini sedang berkompetisi dengan Pak Prabowo. Nah, fakta yang berikutnya lagi. Setelah Pak Prabowo menjabat selaku Menhan, beliau meng-cut seluruh broker-broker yang ada di Kemhan tersebut. Dihajar habis sama Bapak. Tidak dikasih celah, sehingga akhirnya para broker-broker itu kelimpungan. Dan kemudian Nggak ada proyek, beliau bisa menyelamatkan anggaran. Inilah mungkin yang disebutkan oleh Pak Prabowo ya. Jangan markup gitu ya. Jangan berani markup anggaran, karena ya mungkin beliau sudah berpengalaman sebagai Menteri Pertahanan, teman-teman ya. Gimana pandangan kalian tentang perihal ini? Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana. Boleh berikan pandangan kalian di kolom komentar. Pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mau undur diri. Bye bye. Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.